Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, dalam episode yang ke-9 ini mari kita tetap menjaga ketawaduan kita sebagai seorang santri. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan di surganya Allah, sehingga ilmu kita dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati susun mu'alliful kitab susun aba'ana wa ummatina jaddatina ustadina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, permasalahan kurban. Pernah mungkin kita mendengar bahwa ketika orang yang mau mengeluarkan hewan kurban tersebut, maka ketika masuk awal bulan Dzulhijjah ada larangan untuk memotong kuku, ada larangan untuk memotong rambut orang yang berkurban tersebut. Ternyata itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu dirhun yadbahu fa idza uhila hilalu dzulhijjah fala yahudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahi." Barang siapa yang memiliki hewan kurban untuk disembelih, fa idza uhila hilalu dzulhijjah, ketika masuk bulan Dzulhijjah, fala yahudanna min sya'ri, maka jangan memotong rambutnya, wala min adfari, jangan memotong kukunya, syai'an hatta yudahi, sampai ia berkurban. Ini larangannya adalah dengan nunnya juga taukid ini. Maka dalam memahami hal ini Imam Nawawi memberikan penjelasannya bahwa di situ pelarangannya di situ oleh madhab mayoritas Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, itu adalah batasannya adalah pelarangan. Pelarangan adalah pelarangan makruh, makruhnya adalah makruh tanzih. Yaitu kalau seandainya kita langgar larangan itu, atau kalau seandainya kita tetap motong kuku kita di awal bulan Dzulhijjah sampai di hari penyembelihan binatang kurban kita, kalau kita tetap motong kuku, kemudian kita motong rambut kita tidak apa-apa dan kita tidak akan mendapatkan dosa. Karena ini adalah kategori tanzih, makruh tanzih. Berbeda kalau seandainya nanti itu ada makruh tahrim. Makruh tahrim ini, maka kalau kita langgar maka dia akan mendapatkan dosa. Apalagi kalau itu tahrim, lebih dosa, akan mendapatkan dosa juga. Mungkin kita akan bingung antara makruh tahrim dengan tahrim atau haram itu sendiri. Maka para ulama memberikan sebuah pemahaman atau perbedaan. Kalau seandainya tahrim itu sendiri atau haram itu sendiri, maka yang mengharamkannya itu adalah dalil-dalil qat'i yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis secara sharih. Seperti pengharaman zina, pengharaman mencuri, pengharaman minuman keras, pengharaman pemakan riba, dan seterusnya. Kalau ini kita langgar larangan itu karena hukumnya adalah haram, maka kita akan berdosa. Tetapi bagaimana dengan makruh tahrim? Ini sama-sama larangan. Tapi karena larangan ini adalah larangannya dalam hadis dan itu adalah menurut pemahaman atau ijtihad para ulama, menurut pemahaman atau mungkin penafsiran dalam hadis tersebut, karena tidak tertulis secara sharih, maka kalau dia langgar dia akan mendapatkan dosa. Sama-sama mendapatkan dosanya. Yang satunya makruh tahrim, yang satunya adalah tahrim atau haram itu sendiri. Contoh yang makruh tahrim adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat fardu asar, sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat fardu subuh, sholat mutlak tanpa adanya sebab. Ini akan justru mendapatkan keharamannya atau makruh tahrim, sehingga pelakunya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau makruhnya makruh tanzih, ini hubungannya adalah dengan adab, dengan fadhail. Contohnya yang disebut dalam ini tadi, ketika memotong kuku, memotong rambut, padahal dia itu sedang berkorban sampai dari awal bulan Dzulhijjah sampai akhir bulan Dzulhijjah, kalau itu tetap dilakukan, kalau dia tidak memotong kuku, maka dia akan mendapatkan pahala.
Tapi kalau dia tetap motong kuku dan motong rambut, maka dia juga tidak akan mendapatkan dosa. Nah, ini tentang penjelasan bahwa dalam hadis tersebut mazhab Syafi'iyah yang disebutkan dalam Syarah Muslim ini, qala Sa'id bin Al-Musayyib wa Rabi'ah wa Ahmad wa Ishaq wa Daud wa ba'di ashabi Syafi'i innahu yahrumu ali akhdha syai'in min sya'ri wa adfari hatta yudhahi fi waqtil udhiyah. Wa qala Syafi'i wa ashabi wa makruh karahata tanzi wa laysa biharam. Ini adalah makruh yang tanzih, bukan haram. Wa qala Abu Hanifah la yukrah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah ini adalah tidak makruh. Wa qala Malik fi riwayatin la yukrah. Ini Imam Malik itu tidak makruh, dan riwayat yang lain itu makruh. Nah, ini pendapatnya. Maka yang membolehkan motong kuku, atau kenapa Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah membolehkan atau batasannya hanya sekedar makruh tanzih, ya ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wahtajja asy-Syafi'i wal akharun bi hadis Aisyah. Jadi Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah itu berpendapat bahwa diperbolehkan walaupun itu larangan, tapi ini batasannya makruh tanzih, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kuntu aftilu qalaid hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yuqallidu. Jadi beliau, Sayyidatuna Aisyah itu, saya mengikat tali-tali hewan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikatnya dan membawanya. Wala yahrumu alai syai'un ahallahu Allahu hatta yanharu hadiyu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Jadi ini sebagai dasar bahwa batasan makruhnya hanya sebatas makruh tanzih. Walaupun kita memotong kuku, kemudian kita memotong rambut kita, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Tapi bagaimanapun, kalau kita melakukan hal itu, kita akan mendapatkan pahala. Ini adalah sebuah hikmah di balik itu. Hikmah itu tasyrik. Kenapa kok kita tidak dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan dianjurkan tidak memotong rambut? Ini nanti kalau seandainya sudah korban kita sudah sembelih, kita akan menjadi wujud baru. Kita semakin ganteng, kita semakin tampan, semakin bagus. Kenapa? Karena kuku kita sudah kita potong, maka rambut kita sudah kita rapikan, bahwa akhlak kita juga baru. Yang kita korbankan adalah bukan hanya seekor kambing, bukan hanya binatang korban, tapi yang kita korbankan adalah sifat binatang yang ada dalam diri kita, nafsu binatang yang ada dalam kita. Kita hilangkan itu, akhirnya kita kembali kepada Allah dengan bersih, dengan sifat dari sifat-sifat jahat itu. Mudah-mudahan ini adalah sekelumit keterangan tentang pelarangan memotong kuku dan memotong rambut bagi mereka yang mengeluarkan hewan kurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai ketika dia menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan ini membawa atau menambah wacana buat kita semuanya, dan kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.